Shalom, Bapak Ibu, Saudara, kita bersyukur lagi hari ini kita dapat berjumpa dalam iman kita kepada Allah. Katakan sebelahnya, Allah peduli. Saya kurang ingat dari depan sini. Allah peduli. Kalau kita melihat dalam setiap dinamika perjalanan hidup, tak kalah seringkali Tuhan menyapa kita, tapi terkadang juga kita tidak sadar dalam setiap sapaan-sapaan Tuhan. Tuhan bisa saja menyapa kita pada saat kita lagi senang. Tuhan menyapa kita pada saat kita lagi dalam keadaan duka. Tuhan juga terkadang menyapa kita dalam keadaan kekecewaan kita. Terkadang juga di puncak-puncak keberhasilan kita, Tuhan tetap menyapa. Artinya bahwa sapaan Tuhan tidak dapat diukur oleh satu dua kata saja. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik adanya bagi Allah untuk menyapa kita. Amin. Oleh sebab itu sapaan adalah tanda peduli Tuhan terhadap saya dan saudara. Beberapa waktu yang lalu, 2020 atau 19 sampai 21 kalau tidak salah, itu terjadi apa? Tahun-tahun ini COVID, Corona, ya, ada banyak lagu yang viral tentang sapaan Tuhan yang terjadi bagi bangsa kita, bagi kota kita, bagi daerah kita. Yang awalnya tadi kita sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba kita sudah dengar berita. Ada banyak sekali yang menafsir bahwa itu adalah sapaan Tuhan dalam tanda petik teguran, agar kita benar-benar hidup ada dalam satu kedaulatan, yaitu otoritas Allah. Artinya apa? Supaya hidup kita tidak hidup biasa-biasa saja, tapi hidup kita hidup yang luar biasa. Di dalam pengendalian diri, dalam perendahan hati, dan hidup patuh akan Tuhan. Sampai satu daerah, satu kampung itu merapu. Tadinya mereka tidak bisa berdoa, tapi hari itu mereka bisa berdoa. Dan ketika mereka berkata, setelah saya berdoa, jika Tuhan menjawab, saya percaya kepada Yesus. Dan kata-kata itu dibuktikan hari ini. Satu keluarga besar dari satu kampung itu bertobat. Ada juga di satu tempat pada waktu banjir melanda Sumba Timur pada waktu itu, tahun berapa juga itu? Kita di Denda, di berbagai tepian sungai itu dilanda oleh banjir. Ada banyak rumah yang hanyut, diangkat oleh pusaran angin, dan bahkan dilanda oleh banjir bandang, sehingga setiap sisi rumah terbawa arus. Dan di situ sejarah hidup yang dibuktikan dalam sebuah kesaksian, satu keluarga juga berkata, sejak hal itu terjadi, jujur sebelumnya saya tidak pernah berdoa, tapi hari itu saya mulai berdoa. Dan hari ini saya buktikan dalam kesaksian ini bahwa tanpa Kristus rupanya kita manusia-manusia yang tidak berdaya. Terkadang sapaan Tuhan menegur kita dengan cara yang lembut, tapi terkadang juga Tuhan menyapa dalam setiap problema hidup, masalah-masalah kita. Kita tahu para murid
Para murid ini adalah para murid yang paling dekat dengan Allah pada waktu itu. Mereka terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan dan doa. Bahkan terkenal di antara para murid ini yang disebut dengan Petrus. 3 kali ia menyangkal. Dan setelah dia menyangkal, setelah penyaliban pun, para murid mulai beralih dan kembali kepada kehidupan yang sebelumnya. Tetapi Tuhan hadir di sana dan menyapa mereka, hai anak-anak. Padahal kurang apa para murid sebelumnya sudah mengalami mujizat Tuhan demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, penyertaan demi penyertaan. Bahkan mereka sendiri berkata dari mulut mereka bahwa itu adalah Mesias, tapi nyatanya setelah kematian itu, bahkan setelah kebangkitan, kalau pasal ini kita melihat menunjukkan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, yaitu kepada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, bahkan Yakobus dan Yohanes, dan 2 murid yang tidak disebutkan namanya. Ini adalah bukti ketiga penampakan Yesus yang dilihat langsung oleh para murid. Bukan hanya sekedar bukti kebangkitan, tetapi untuk memulihkan relasi dan panggilan mereka. Mengapa Yesus menyapa para murid? Karena para murid sudah mulai kembali kepada kehidupan yang lama. Sehingga kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3, di situ dikatakan begini. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus memutuskan untuk kembali menjadi nelayan. Ini bukan hanya tentang mencari makan, tetapi juga menunjukkan keraguan dan kebingungan akan masa depan setelah peristiwa salib dan kebangkitan. Ia merasa tidak layak lagi. Petrus merasa gundah gulana. Di situ kita melihat dia mengalami kegagalan. Tidak sepatutnya dia mengalami hal itu. Kenapa? Karena dari sejak dia terpanggil menjadi murid, tentunya dia tahu persis siapa guru yang diikuti selama dia menjadi murid. Tapi toh setelah kebangkitan pun dia masih ragu, sampai-sampai berkata bahwa aku akan kembali menjadi nelayan. Seringkali kegagalan menghantarkan kita untuk ragu mengalami kebaikan Tuhan, padahal sebelum-sebelumnya kalau kita melihat kata Ebenezer, jikalau kita hari ini ada, maka tidak ada kata selain kita berkata sejauh ini Tuhan menolong kita. Artinya apa? Bahwa jikalau hari kemarin kita masih Tuhan tolong, harusnya hari ini pun kita tetap berkata bahwa pertolongan yang sama akan terus memimpin kita, baik dalam rasa kecewa kita, baik dalam rasa kegagalan kita, baik dalam rasa kebingungan kita, cara pandang kita yang berbeda dari cara pandang kita sebelumnya. Tapi ada satu keunikan yang kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa Yesus tetap hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, hai anak-anak. Inilah rasa peduli Tuhan. Sekalipun para murid mulai bergeser dari panggilan awal ketika mereka percaya kepada Bapak Ibu, seringkali kita mengalami hal yang sama. Gagal dalam berbagai hal. Entah kita gagal membangun keluarga kita, merasa kecewa karena itu dan ini, ditolak dalam sebuah lamaran pekerjaan dan sebagainya. Harusnya tahun ini kita wisuda tapi belum juga wisuda karena satu dua hal ekonomi, kebutuhan keuangan wisuda yang tidak memadai dan sebagainya. Gagal berpasangan, putus pasangan dan sebagainya. Dalam setiap kehidupan kita ada dinamikanya masing-masing. Saya pun sebagai vikaris, dalam saya membangun keluarga,
Tidak seperti saya mengatakan apa yang dikatakan oleh firman hari ini, ada dinamika kehidupan keluarga yang salah alami Bapak Ma. Tapi keberhasilan dalam kita menatang kehidupan yang bermasalah adalah kita tidak selalu terpuruk dalam keadaan yang tidak mungkin kita untuk bangkit. Tetapi kekuatan kita justru terletak ketika dalam keterpurukan kita ada inisiatif kita untuk tetap bangkit. Nah, ini yang dilihat Yesus kepada para murid sekalipun mereka mulai kembali kepada kehidupan mereka sebelumnya, tapi iman mereka sejatinya tetap ada kepada Kristus. Oleh sebab itu sebelum itu pula dia hadir di tengah-tengah mereka, sampai pada akhirnya mereka ragu untuk bertanya siapa dia, karena sesungguhnya mereka sudah tahu bahwa dia adalah Yesus. Yang kedua, Yesus memberi tanda dan disambut dengan iman. Murid-murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus segera melompat ke danau untuk menjumpainya. Dari hal ini kita melihat bahwa Yohanes atau murid yang dikasih Yesus mengenali Yesus. Petrus meskipun pernah gagal, dia langsung bereaksi penuh kasih. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Yesus bisa dipulihkan. Rupa-rupanya pemulihan Allah dapat terjadi bagi manusia yang berdosa saat ada inisiatif kita untuk menerima dia sebagai sumber dari kehidupan yang dipulihkan oleh Allah. Kemarin juga sempat saya katakan di dalam sebuah komsel, kita ini bagaikan bengkel, ya. Kita ini tidak sempurna, tapi dalam mencapai kesempurnaan itu kita harus diperbaharui dan diperbaharui. Sebuah kendaraan dapat sempurna jikalau ketika dia rusak dia dibawa ke bengkel. Kehidupan kerohanian kita harusnya demikian. Oleh sebab itu di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan jangan jemu-jemu untuk hidup dalam sebuah perjumpaan dengan Kristus. Artinya apa? Dalam sebuah persekutuan kita. Kenapa? Karena hidup kita dapat diupdate, diperbaharui lewat pertemuan kita dengan orang-orang sekitar. Maka Tuhan katakan 1-2 orang berkumpul dalam namaku, dia hadir. Jadi kualitas sebuah rekonsiliasi yang terjadi pada seseorang tidak ditentukan oleh kuantitas, tapi ditentukan oleh kualitas. Maka saya tidak bisa berkata kepada istri saya bahwa ketika kamu mau selamat, maka engkau harus menjadikan saya sebagai ukuran teladan. Tidak bisa begitu. Karena ukuran rekonsiliasi yang terjadi pada kita atau kemuliaan itu tergantung kepada diri kita sendiri yang di dalamnya iman terhadap Allah. Oleh sebab itu apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika ini tidak menjadi referensi dalam sebuah kehidupan keluarga kita, maka sekali lagi saya katakan tidak sedikit keluarga Kristen yang hanya karena hal kecil saja hidup keluarga itu hancur dan berantakan. Kenapa? Tidak menghadirkan damai sejahtera. Bukankah penampakan Yesus adalah bukti tindakan yang kita harus kita kerjakan dalam kita menghidupi firman Tuhan, dalam sikap hidup yang Tuhan masih percayakan bagi saya dan saudara. Maka ini menjadi hal yang penting kita sebagai umat Tuhan seperti para murid. Mereka terlepas dari semua ikatan duniawi karena mereka punya inisiatif. Dan ketika kita membuka tangan, Yesus hadir mengangkat tangan kita. Yesus tidak pasif, Yesus aktif. Demikian pula kita. Hidup kita sebagai Kristen tidak boleh pasif, tapi harus aktif. Nah, interaksi kita dengan Allah menentukan hubungan baik kita dengan orang lain. Terkadang kehadiran kita selalu bermasalah dengan orang lain. Dari si A, kenapa saya ada masalah? Si B juga sama. C sampai Z. Rupa-rupanya ketika kita sadar, bukan orang lain yang bermasalah, tapi diri kita. Dengan begitu kita tidak gampang melihat balok di mata orang lain, tak apa-apa selumbar kesalahan di mata orang lain, tapi balok di mata kita sendiri kita suka untuk melihat. Amin Bapak Ibu.
Nah, dengan begitu kita belajar dari peristiwa ini. Supaya apa? Supaya dengan sapaan Tuhan kita hidup dalam sebuah pemulihan. Maka kuncinya apa? Kita harus membangun relasi dengan Tuhan. Sudahkah kita tiap hari mengisi waktu kita dengan doa? Sebelum kita pergi kerja, berdoa buat istri, berdoa buat suami, anak-anak, dan orang yang kita ingat dalam otak kita. Sudahkah kita berdoa kepada mereka yang sudah sering kali berbuat baik kepada kita? Berdoa buat gembala kita, berdoa buat majelis Jumat kita, berdoa buat persekutuan konsep kita, berdoa buat PA keluarga kita. Tapi jika lu masih bolong-bolong dalam kehidupan pribadi, spiritualitas kita dengan Allah, maka itu yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu jangan pernah berkata tanpa ibadah pun saya bisa beribadah melalui sosial media. Kita tidak mengajarkan bahwa itu salah, tapi Tuhan katakan supaya kita lebih kokoh, lebih teguh dalam sebuah kebersamaan, maka hiduplah dalam sebuah persekutuan. Itu awal mula gereja mula-mula dapat berdiri karena adanya persekutuan. Jadi persekutuan menggerakkan hati Allah untuk bekerja dan memulihkan kehidupan kita yang rusak. Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, perikop ini adalah pengingat bahwa kita semua bisa gagal, tetapi Yesus tetap setia mencari dan memulihkan kita. Ia menanti di pantai kehidupan kita, menyediakan penghiburan, menyediakan pengampunan, dan tentunya Ia akan memberi arah baru dalam kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan sapaan Allah kita memegang itu sebagai kunci keberhasilan, supaya relasi kita dengan Allah tetap tersambung dan kita ada dalam sebuah pemulihan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.